Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat ya walaupun di tengah pandemi COVID-19. Oke, kami dari kelompok 6, perkenalkan saya Devi Fardila dan rekan saya Nur Aini, dosen pengampu kami yaitu Ibu Dewi Hurun Aini, SPD IMA. Kami akan menyampaikan hasil dari mini riset kelompok kami yang bertemakan pengetahuan, penerapan, dan faktor dorongan terhadap penurunan berat badan pada remaja. Nah, poin-poinnya yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pendahuluan. Diet merupakan hal yang tidak asing lagi bagi remaja di era modern seperti ini. Diet didefinisikan sebagai kegiatan membatasi dan mengontrol makanan yang akan dimakan dengan tujuan untuk mengurangi dan mempertahankan berat badan. Umumnya, yang memiliki keinginan untuk melakukan diet penurunan berat badan yaitu biasanya pada remaja. Nah, itu sering sekali. Menurut World Health Organization atau WHO, masa remaja terbagi atas masa remaja awal berusia 10-13 tahun, masa remaja tengah berusia 14-16 tahun, dan masa remaja akhir berusia 17-19 tahun. Masa remaja merupakan suatu periode dalam rentang kehidupan manusia. Remaja umumnya mengalami pergolakan hidup yang diakibatkan oleh berbagai macam perubahan, baik perubahan fisik, perubahan psikis, maupun perubahan sosial. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut, yang paling menonjol adalah perubahan fisik, khususnya pada berat badan dan juga pada penampilan diri. Diet adalah pengaturan pola makanan khusus untuk kesehatan dan biasanya dilakukan atas petunjuk dokter atau konsultan. Jadi diet itu nggak sembarangan ya teman-teman, harus ada konsultasi sama dokter atau konsultan. Secara umum, diet bermakna sebagai sebuah usaha untuk menurunkan berat badan dengan mengatur pola makan dan mengatur asupan nutrisi tertentu. Dan secara pengertian, diet itu tidak melarang seseorang untuk tidak makan. Jadi, diet itu lebih memilih makanan yang tepat dan benar. Perilaku diet yaitu perilaku yang berusaha membatasi jumlah asupan makanan dan minuman yang jumlahnya diperhitungkan untuk tujuan tertentu. Tujuan diet sendiri bermacam-macam, hanya tampaknya masyarakat Indonesia mengasosiasikan bahwa diet adalah penurunan berat badan. Sebenarnya nggak cuma masyarakat Indonesia ya, maksudnya masyarakat kebanyakan menilainya bahwa diet itu adalah sebagai penurunan berat badan. Metode-metodenya yang kami lakukan dalam penelitian ini, yang pertama itu desain tempat dan waktunya. Penelitian ini dilakukan di program studi gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang pada bulan November tahun 2020. Kemudian, jumlah dan cara pengambilan subjek. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja yang bersedia diambil datanya pada bulan November tahun 2020 berjumlah 30 orang. Kemudian, jenis dan pengumpulan data. Jenis dan pengumpulan datanya itu berupa data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dijawab melalui Google Form yang terdiri dari 12 pertanyaan. Kemudian, cara pengolahan dan analisis datanya itu berdasarkan IMT atau Indeks Massa Tumbuh Batas Ambang Masyarakat Indonesia. Untuk IMT kurus, tingkat berat itu IMT-nya kurang dari 17,0. Kurus tingkat ringan 17,0 sampai 18,4, normal 18,5 sampai 25,0, gemuk tingkat ringan 25,1 sampai 27,0 dan gemuk tingkat berat lebih dari 27,0. Hasil penelitian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di situ ada tabel ya teman-teman. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa subjek yang berjenis kelamin laki-laki
berjumlah 12 orang dengan persentase sebesar 40%. Itu coba dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian subjek yang berjenis kelamin perempuan berdasarkan itu jenis kelamin perempuannya sebanyak 18 orang dengan persentase sebesar 60%. Baik, untuk yang selanjutnya itu subjek penelitian berdasarkan usia. Dari tabel berikut, kita dapat mengetahui bahwa subjek remaja pada penelitian ini yang berusia 17 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase sebesar 13%. Subjek berusia 18 tahun berjumlah 16 orang dengan persentase sebesar 54%, dan subjek yang berusia 19 tahun dengan jumlah 10 orang dengan persentase sebesar 33%. Untuk yang selanjutnya, subjek yang melakukan diet. Dalam kategori ini, subjek yang melakukan diet berjumlah 20 orang dengan persentase sebesar 67%, sedangkan subjek yang tidak melakukan diet berjumlah 10 orang dengan persentase sebesar 33%. Dilihat secara indeks massa tubuh atau IMT, dalam kategori kurus berjumlah 4 orang dengan persentase 14%, kategori normal berjumlah 22 orang dengan persentase 22%, dalam kategori gemuk berjumlah 4 orang dengan persentase sebesar 14%. Dari tabel 3 dan 4 ini, dapat disimpulkan bahwa subjek yang kurus, normal maupun gemuk memiliki keinginan untuk melakukan diet penurunan berat badan. Diet yang dilakukan ini memiliki kategori tubuh yang normal dan juga kurus akan menimbulkan perilaku makan yang menyimpang, seperti misalnya eating disorder, yang biasa menyebabkan penyakit seperti anoreksia nervosa. Tabel yang selanjutnya itu mengenai pengetahuan subjek tentang diet. Dalam kategori ini, yang mengetahui dengan baik berjumlah 17 orang dengan persentase 57%, yang mengetahui kurang berjumlah 13 orang dengan persentase 43%. Yang selanjutnya, subjek yang mengimbangi diet dengan olahraga. Yang dilakukan dengan diimbangi olahraga berjumlah 16 orang dengan persentase 53%, yang tidak diimbangi dengan olahraga berjumlah 14 orang dengan persentase 47%. Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pengetahuan subjek dan penerapan dalam diet penurunan berat badan. Hal ini dapat dilihat bahwa subjek melakukan diet tidak hanya dengan mengurangi konsumsi makan saja, akan tetapi mengimbanginya dengan olahraga. Oleh karena itu, semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang diet, maka akan semakin baik pula penerapan diet yang dilakukan. Yang selanjutnya itu ada beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan diet. Salah satunya yaitu faktor penampilan. Agar memiliki penampilan yang menarik, seseorang itu rela melakukan diet hingga memicu terjadinya masalah pada berat badan, misalnya mengalami anoreksia nervosa. Diet itu sebenarnya bagus untuk diterapkan, tetapi jangan sampai mengabaikan faktor kesehatan, dan melakukan diet itu harus dengan cara yang benar dan tidak berlebihan ya. Yang keempat itu kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan, kita dapat menyimpulkan bahwa remaja yang memiliki keinginan besar untuk melakukan diet, khususnya remaja putri,
Bahkan subjek yang kurus, normal maupun gemuk sekalipun memiliki keinginan untuk melakukan diet. Diet sebenarnya bagus untuk diterapkan agar seorang lebih percaya diri, akan tetapi jangan sampai mengabaikan faktor kesehatan dan melakukan diet harus dengan cara yang benar dan tidak berlebihan. Diet yang dilakukan seseorang yang memiliki kategori tubuh normal dan juga kurus akan menimbulkan perilaku makan yang menyimpang, yaitu eating disorder. Perlunya pengetahuan seseorang tentang diet itu sangat berpengaruh pada penerapannya. Semakin tinggi pengetahuan, maka semakin baik pula diet yang dilakukan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.